Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Haripin Bob di konten surat. Sekarang udah mulai dingin ya. Udah dingin banget teman-teman sekarang. Soalnya musim gugur itu udah nggak ada di sini. Musim gugur cuma 2 minggu doang. Seterusnya musim dingin. Nggak tahu di Jepang lagi aneh nih cuacanya. Tema kita sekarang di konten surat, saya ingin berbagi lagi kotoba-kotoba buat kalian yang ingin tahu kotoba-kotoba yang dipakai ketika bekerja di Jepang, terutama di pekerjaan Tobi ya, karena saya kan di Jepangnya kerjanya di bagian Tobi. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung ke temanya. Nomor satu ada kotoba Ichiban Temai. Nah, Ichiban Temai itu buat teman-teman yang nggak tahu, itu bahasa Indonesianya paling dekat. Jadi misalkan teman-teman waktu kerja Tobi misalkan Ichiban Temai, Ichiban Temai, lah itu yang paling dekat sama badanmu gitu. Entah itu masang buresu, entah itu masang tetsuri. Ichiban tema ya, berarti itu yang dekat sama badan kita. Nomor dua ada shibaru. Shibaru itu jadi ketika kita masang sito ya teman-teman ya, disuruh pasti. Ari, sito, himo, shibaru. Berarti itu kalau di bahasa Indonesiain kamu ikat pakai tali katanya. Jadi shibaru itu mengikat. Kalau shibate kudasai berarti menyuruh, ikat. Seperti itu. Kalau si barunya doang berarti mengikat. Kalau si batik kudasai itu ikat. Kalau bakunya tolong ikat. Terus nomor tiga, hangtai. Nah, saya kasih contoh hangtai itu apa. Jadi, nah hangtai itu ketika misalnya kita masang nih, seharusnya dari kiri dulu, nah kita pasang dari kanan dulu. Hangtai, hangtai, hangtai. Itu berarti artinya berlawanan. Terus nomor empat ada namanya gyaku. Gyaku itu artinya balik. Artinya itu balik, kebalik, kebalik gitu loh. Jadi gyaku ini biasa dipakai ketika kita masang jizai. Nah, si emurnya itu, si bautnya itu kebalik. Harusnya kan kalau masang jizai kan sama tuh bautnya ya. Kalau ke kiri semua. Jadi nggak bisa kita pakai jizai itu yang bautnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ke kanan itu nggak bisa. Jadi kalau ke kiri semua. Pasti bilang gyaku ya, gyaku ya. Nomor lima ada ura teman-teman. Ura itu artinya balik juga sama. Cuman ini ura ini untuk tempat ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Contohnya kabeni ura, seperti itu ya. Berarti itu artinya kalau di bahasa Indonesia ini tuh di balik dinding. Jadi ura itu dibalik, bisa dikatakan sih di belakang gitulah. Di belakang dinding gitulah. Kan di balik dinding tuh kan, di belakang dinding gitu. Itu pakai ura biasanya. Nomor 6 ya. Nomor 6 tuh ada kado. Kado itu sama dengan sumi. Yaitu artinya sudut. Jadi biasa dipakai itu kalau di Genba itu bukan sumi teman-teman, tapi kado bilangnya. Jadi kadang kita bingung ya, kado. Kado tuh apa ya? Kalau di buku pelajaran itu kado kan kartu ya artinya. Nah, kalau di kita di Genba itu kado itu sudut. Ya emang kado itu artinya sudut sih. Cuman kan yang kita tahu dipelajarin waktu di LPK kan kado itu kan kartu. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi ada sumi dan ada kado, itu sama-sama sudut artinya. Terus nomor 7 ada tedemo iyo. Nah, TD ini artinya itu pakai tangan doang juga nggak apa-apa. Jadi misalkan teman-teman nih disuruh ngikat kawat kan, ngikat kawat, terus nggak usah pakai gacha, gacha itu sino, nggak usah pakai sino, udah pakai tangan aja udah diikat gini, udah nggak apa-apa kata gitu. Terus nomor 8 ada
Tekitosuru. Buat teman-teman yang belum tahu Tekitosuru itu apa? Tekitosuru itu eh kalau bahasa Indonesia yang paling mudahnya itu, paling mudah diingat itu asal-asalan. Jadi misalkan kita kerja nih, terus kita kerjanya itu apa ya, nggak kenceng tak apa, pasti dibilang kayak gitu, dibilang asal-asalan Tekitosuru. Terus nomor 9 ya, nomor 9 itu ada Chodai. Chodai itu artinya berikan padaku, berikan ke saya. Jadi Chodai ini biasa dipakai ketika senpai bilang, misalkan Ari Tetsuri Chodai, ya berarti Tetsuri kasih ke dia gitu. Tapi itu jarang pakai Chodai, biasanya pakai Agete Kureheng, pakai itu biasanya, pakai yang kureheng-kureheng gitulah. Terus nomor 10 ada Tataku. Tataku itu dipakai ketika kita pakai pakai palu, terus kita pukul-pukul. Biasanya kita mukul-mukul itu kalau di kerja tobi itu ada namanya shitokuranpu. Shitokuranpu itu jadi penyekat buat shito. Jadi supaya si shito ini ngegantung, jadi dia tuh nyangkol kayak gini teman-teman. Itu kuranpunya nyangkol kayak gini. Nah itu supaya kenceng si shitonya itu kan harus dipukul pakai palu kan. Nah itu namanya bahasa Jepang itu tataku. Jadi biasa dibilang sama orang Jepang itu hanmade tataite gitu. Tataite kudasai. Itu berarti udah menyuruh tuh kalau pakai tataite. Terus nomor 11 ya. Nomor 11 tuh ada hiparu. Hiparu itu artinya menarik. Jadi kalau si baru itu mengikat, kalau hiparu itu menarik. Jadi kalau mengikatnya nggak kenceng pasti dibilang itu hiparu. Hipate, hipate. Are, canto hipate, hipate yo. Sampai tangan robek. Sampai tangan bengkak tuh teman-teman. Saya kan pertama kerja kan tangannya bengkak ya kan, gara-gara hipate, canto hipate are. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi kalau si baru itu mengikat, kalau hiparu itu menarik. Jadi dua kata ini pasti selalu berdampingan. Ketika teman-teman mengikat kurang kencang pasti ada kata-kata itu, hipate. Suruh yang kencang. Terus nomor 12 ada darui. Darui itu artinya apa ya? Sakit. Jadi biasanya dipakai itu sama orang Jepang itu ya karena darui kayak gitu. Berarti capek, greges gitu, greges badannya lah. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Greges tuh kayak pegel-pegel, susah ya ngejelasinnya ya. Pokoknya kayak gitu teman-teman ya, pegel-pegelnya, greges badannya. Panas dingin kayak gitu. Terus nomor 13 ada shindoi. Kalau shindoi itu artinya lelah. Sama juga sama sukareta. Shindoi itu jadi lelah. Biasanya shindoi itu shindai, shindai. Shindoi hari. Shindai. Nomor 14 ada yatemi. Yatemi itu kalau di bahasa Indonesia ini tuh coba gitu. Yate kan artinya kan lakukan kan. Jadi kalau yatemi itu ya coba lakukan gitu. Misalkan si senpai ini udah nyontoin seperti ini, terus nyuruh kita kan yatemi gitu. Coba kamu lakuin gitu. Ingat-ingat teman-teman tulis pakai memo biar bisa diingat. Terus nomor 15 ya teman-teman, nomor 15. Nomor 15 itu ada ugoku. Ugoku itu artinya bergerak. Artinya itu ya bergerak ya. Jadi biasanya itu ugoku itu dipakai ketika misalkan
Kita naik ke Asiba disuruh Suryage itu membangun ya, merakit ya. Terus Asibanya kan goyang-goyang. Wah, kuat. Asiba ga ukoku gitulah bilangnya. Nomor 16. Nomor 16 itu ada Magata. Magata itu dari Magarimas, dari Magaru. Kalau Magaru itu belok, kalau Magata itu bengkok, teman. Jadi misalkan teman-teman disuruh ngambil paipu, paipu itu tangkang ya, pipa. Terus pipanya itu kan meleot. Nah, itu Magata. Sumasen senpai. Tangkang ga Magata des. Gitu kan. Terus nomor 17 ada Saikin. Saikin itu artinya akhir-akhir ini. Jadi bisa dipakai juga tuh pas kita kerja. Tapi untuk kotoba-kotoba yang sering dipakai setiap hari nanti saya buatin lagi videonya. Kalau sekarang ini kita bahas kotoba yang dipakai ketika kita bekerja. Ada Saiso yang artinya itu awal. Jadi misalkan teman-teman itu dengar kata Saiso, berarti itu awal. Misalkan Saiso wa himo shibaru desu ne. Nah, itu berarti dia bilang itu kalau di bahasa Indonesia ini itu ya, kamu ikat dulu talinya ya, gitu. Jadi Saiso itu awal arti. Pokoknya kalau ada kata Saiso itu pasti itu duluan yang dilakuin. Ada Saki yang artinya itu tadi ataupun bisa juga barusan. Pasti nih kotoba Saki ini sering dipakai karena kan barusan kan. Barusan dan tadi itu kan pasti tiap hari itu dipakai. Di nomor 20 Hotondo Ataru. Itu artinya hampir kena. Misalkan ada batu tuh jatuh kan. Hotondo Ataru. Hampir kena artinya. Terus nomor 21 ada Yari Yasui. Jadi teman-teman tuh harus diingat-ingat ya. Yang Yari Yasui sama Yari Hikui kan. Kalau Yari Yasui kan artinya kan mudah dilakukan. Kalau Yari Hikui berarti artinya susah dilakukan. Jadi teman-teman ingat-ingat itu kayaknya ada di bab-bab memasuki dari bab 25 ke atas kayaknya itu. Yari Yasui sama Yari Hikui itu. Ya udah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kotoba-kotoba yang saya tahu di sini ya, yang setiap hari saya pakai, yang setiap hari saya dengarkan dari senpai-senpai. Mudah-mudahan bermanfaat ya informasi dari saya ini buat menambah pengetahuan teman-teman dan untuk menambah kotoba buat teman-teman ya. Nanti saya bakalan buat video kotoba-kotoba yang sering dipakai setiap hari di Jepang ya. Kalau teman-teman mau, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.